Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Nonton Film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film drama yang berjudul Connect. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Ha Dong-soo, yang merupakan salah satu bagian dari ras manusia baru, yang disebut dengan nama Connect. Ras ini memiliki kemampuan yang sangat unik, di mana tubuh mereka memiliki sistem regenerasi dan menyembuhkan diri sendiri, sehingga membuat makhluk tersebut tidak akan bisa mati. Namun di sisi lain, salah seorang psikopat menyadari keberadaan ras tersebut, sehingga ia pun berusaha untuk menangkapnya dan mendapatkan kekuatan makhluk Connect tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari langsung saja kita bahas film berikut ini. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Ha Dong-soo, yang sedang berjalan sendirian. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba saja terdapat segerombolan preman yang langsung menculiknya. 너 좋은 눈을 가지고 있다고. 너 시력. Ha Dong-soo yang saat itu sedang pingsan, kemudian dioperasi oleh seorang pria tua, dan langsung membedah tubuhnya kemudian mengeluarkan beberapa organ dalamnya. Namun di tengah-tengah pembedahan itu, tiba-tiba saja handphone dokter itu pun berbunyi, sehingga dengan sangat terpaksa dokter itu pun menghentikan pekerjaannya. Saat dokter itu sedang menjawab teleponnya, di saat itu pula Ha Dong-soo yang merupakan ras manusia Connect, mulai tersadar dan dengan perlahan mengobati dirinya sendiri. Saat Ha Dong-soo ingin mencari kedua matanya, dokter bedah itu pun menyaksikan peristiwa itu dan langsung memanggil anak buahnya, untuk segera menangkap pria tersebut. Menyadari keselamatannya mulai terancam, Ha Dong-soo pun langsung berusaha kabur, tanpa sempat mengambil salah satu matanya. Kemudian pada suatu pagi, masyarakat Korea digemparkan dengan sebuah karya seni patung, yang terpampang di sebuah halaman perkantoran. Saat itu banyak dari mereka yang merasa kagum, dan mulai memfoto karya seni tersebut. Namun setelah dilihat lebih dekat, ternyata karya seni itu bukanlah sebuah patung, melainkan sesosok mayat seorang wanita yang dibuat layaknya sebuah karya seni. Kemudian setelah beberapa saat, para polisi pun datang dan mulai menyelidiki mayat tersebut. Polisi itu pun merasa terkejut dikarenakan seorang pembunuh psikopat yang tega menghabisi nyawa seorang wanita, menyulap tubuhnya dan membuatnya seolah-olah seperti sebuah patung. Pembunuh itu bahkan terang-terangan menuliskan tanda tangannya di tubuh wanita itu, yang bertuliskan PL. Kemudian film pun beralih, di mana diperlihatkannya Ha Dong-soo yang sedang memainkan gitarnya. Saat itu ia tiba-tiba saja merasakan sakit pada salah satu matanya yang hilang. Kemudian Ha Dong-soo pun seperti mendapatkan penglihatan dari matanya yang hilang, yang dimana salah satu matanya itu dimiliki oleh orang lain. Dalam penglihatannya itu, Ha Dong-soo melihat tampilan horoskop dengan simbol yang sama persis seperti yang tertulis di tubuh korban pembunuhan tadi pagi. Semenjak kejadian saat itu, Ha Dong-soo pun mulai mencari salah satu matanya, yang dimiliki oleh seorang pembunuh psikopat. Hingga beberapa hari pun telah berlalu, kini sudah terdapat dua korban pembunuhan yang dilakukan dengan konsep yang sama. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian pun belum menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Di keesokan harinya, terlihat saat itu Ha Dong-soo yang sedang bekerja di sebuah pengepul rongsokan milik pasangan lansia. Saat itu juga terlihat si kakek yang sedang diganggu oleh tiga pemuda. Ha Dong-soo yang merasa kasihan,
akhirnya membantu kakek tersebut sehingga ketiga pemuda itu pun langsung menghajar Ha Dong-su dan memotong salah satu telinganya. Namun betapa terkejutnya mereka, dikarenakan melihat mata Ha Dong-su yang sudah tidak ada, dan menyebut Ha Dong-su sebagai monster. Karena ejekan itu sehingga membuat Ha Dong-su menjadi sedih sekaligus marah, dikarenakan sejak kecil ia sudah dijauhi oleh semua teman-temannya dikarenakan keistimewaan yang ia miliki. Kemudian di malam harinya, Ha Dong-su yang lagi frustasi dikarenakan ia yang teringat masa lalunya. Karena ia yang disebut-sebut sebagai monster oleh teman-temannya. Ditambah lagi ia yang kini hanya memiliki satu mata, sehingga membuatnya terlihat seperti monster. Karena hal tersebut Ha Dong-su pun memutuskan untuk pergi ke tempat dokter bedah yang pernah menculiknya, untuk mencari tahu informasi tentang salah satu matanya. Namun aksinya itu diketahui oleh salah satu preman tersebut, yang juga telah mengetahui keistimewaan Ha Dong-su. Alhasil para gerombolan preman itu pun mulai mengejar Ha Dong-su, untuk mendapatkan kekuatan yang ia miliki. Saat Ha Dong-su mulai terpojok, akhirnya ia pun diselamatkan oleh seorang wanita misterius, dan membawanya ke tempat yang aman. Kemudian wanita itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Ira. Di situ Ira berkata bahwa ia adalah seorang penulis novel, dan saat ini ia berusaha mencari informasi tentang makhluk manusia konek. Kemudian wanita itu pun langsung menyayat kaki Ha Dong-su, dan melemparnya ke bawah, untuk membuktikan bahwa pria itu benar-benar ras manusia konek. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang diketahui adalah pelaku pembunuhan yang selama ini meresahkan warga Korea. Saat itu pembunuh tersebut berhasil mendapatkan korbannya, untuk dijadikan seni mayat patung selanjutnya. Diketahui psikopat tersebut bernama Jin Shock, yang berprofesi sebagai karyawan teladan di salah satu perusahaan ternama. Di kantornya Jin Shock memiliki seorang rekan kerja bernama Sun Shi, yang tampaknya memiliki perasaan kepadanya. Saat Sun Shi dan Jin Shock sedang berjalan bersama, tiba-tiba saja salah satu mata Jin Shock terasa sakit. Dan kejadian itu pun dialami oleh Ha Dong-su, yang juga melihat apa yang dilihat oleh Jin Shock. Dan ternyata peristiwa itu terjadi dikarenakan Jin Shock yang tanpa sengaja mendengarkan suara lagu yang diciptakan oleh Ha Dong-su. Sehingga mata milik Ha Dong-su pun merespon suara itu sebagai pemiliknya. Karena peristiwa tersebut, Ha Dong-su pun bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang siapa orang yang menggunakan matanya saat ini. Singkat cerita akhirnya Ha Dong-su pun memutuskan untuk pergi ke kantor Jin Shock. Namun tanpa sengaja ia malah bertemu dengan Sun Shi, yang pernah dilihatnya melalui bayangan penglihatan Jin Shock. Ha Dong-su kemudian memberanikan diri untuk bertanya tentang pria yang pernah ditemuinya di tempat ini. Namun tanpa diduga wanita itu malah ketakutan, dikarenakan ia yang melihat salah satu mata Ha Dong-su yang hilang. Bahkan Sun Shi berpikir kalau Ha Dong-su adalah orang jahat yang ingin mencelakakannya. Kemudian ia pun pergi meninggalkannya. Meskipun begitu Ha Dong-su tetap tidak menyerah, ia tetap bertekad agar dapat menemukan salah satu matanya itu. Lalu Ha Dong-su pun teringat bahwa di waktu lain, ia sempat melihat Jin Shock sedang memperhatikan gambar horoskop. Dengan petunjuk itu, ia pun pergi untuk menemui seorang peramal, dan mencari tahu maksud dari gambar tersebut. Setibanya di tempat peramal, Ha Dong-su pun bertanya tentang arti lambang PL. Kemudian peramal itu menjelaskan bahwa lambang PL berarti planet Pluto. Peramal itu menjelaskan bahwa planet Pluto dan Venus memiliki suatu keistimewaan, di mana dalam beberapa waktu, planet Pluto dan planet Venus akan berada di dalam garis yang sejajar, atau bisa disebut sebagai konjungsi. Setelah mendengarkan hal itu, Ha Dong-su pun menyadari bahwa Jin Shock memanfaatkan waktu-waktu konjungsi untuk menghabisi para korbannya.
di mana pembunuhan selanjutnya akan terjadi pada tanggal 25 Desember, dan berakhir di tanggal 6 Januari. Di lain waktu pada tanggal 24 Desember, terlihat Jin Shock sedang menggambar wajah seorang ibu-ibu di buku sketsanya. Diketahui buku itu adalah buku yang berisi sketsa para korban, yang akan dijadikan karya seni oleh Jin Shock. Kemudian di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Sun Si datang ke rumah Jin Shock dan ia pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Jin Shock. Di tempat lain terlihat peramal yang sebelumnya, datang ke kantor polisi dan melaporkan kedatangan Ha Dong-su pada Detektif Choi. Hal ini tentu saja membuat Detektif Choi curiga, kalau pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Ha Dong-su. Terlebih beberapa kali ia memang sering terlihat di sekitar lokasi korban. Sementara itu di rumah Jin Shock, Sun Si terlihat penasaran dengan apa yang ada di dalam ruang kerjanya Jin Shock. Namun betapa terkejutnya, ia pun menemukan buku sketsa seni mayat, yang berisi korban-korban yang telah dibunuh oleh Jin Shock. Di keesokan harinya tepat di tanggal 25 Desember, patung mayat kembali ditemukan. Sun Si yang melihat berita itu pun langsung teringat dengan sketsa mayat, yang terdapat pada buku sketsa milik Jin Shock. Sementara di tempat lain, terlihat Ha Dong-su yang berada di lokasi korban pembunuhan. Namun tak disangka di sana ia malah bertemu dengan para preman, yang sedang mengincarnya. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi, dengan beberapa polisi yang dikirim untuk ikut mengejar mereka. 그런 걸 알고 없고. 아이 징그러워. Beruntung di saat yang tepat, Ha Dong-su lagi-lagi diselamatkan oleh Ira, kemudian mereka pun pergi ke suatu tempat. Shin Si yang telah berada di kantor, ia pun lantas mengajak Jin Shock untuk naik ke atas bangunan itu, untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Sun Si juga meminta bantuan salah satu rekan kerjanya, untuk mengawasi mereka demi keselamatannya. Sun Si kemudian menanyakan perihal buku sketsa kepada Jin Shock. Awalnya Jin Shock berusaha menutupi semua itu, namun pada akhirnya Jin Shock pun terpaksa bereaksi, dikarenakan ia yang mengetahui bahwa ada orang lain di dekat mereka. Di saat yang bersamaan, Ha Dong-su yang berada di tempat lain, ikut menyaksikan semua yang dilakukan oleh Jin Shock, dan melihat kejadian terbunuhnya Sun Si. Karena peristiwa itu Ha Dong-su pun menjadi sangat marah, dan berusaha masuk ke kantor itu untuk menangkap pembunuh tersebut. Di dalam kantor Ha Dong-su pun mengetahui bahwa pembunuh itu masuk ke dalam toilet. Namun sialnya saat ia berusaha untuk melihat wajah pembunuh itu, ia justru ditangkap oleh para polisi yang juga mencurigai Ha Dong-su sebagai pelaku pembunuh itu. Saat Ha Dong-su akan dibawa ke kantor polisi, lagi-lagi ia kembali diselamatkan oleh Ira, sehingga ia pun akhirnya berhasil kabur. Setelah beberapa saat, pihak kepolisian kemudian memeriksa rekaman CCTV, untuk membuktikan tuduhan mereka terhadap Ha Dong-su. Namun dari bukti CCTV itu, baik Ha Dong-su maupun Ira terlihat sama-sama masuk ke dalam kantor tersebut setelah kematian Sun Si dan rekannya. Sehingga pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Ha Dong-su dan Ira bukanlah pelakunya. Di tempat lain Ira pun menceritakan alasannya, mengapa ia selalu mencari informasi semua hal tentang Connect. Dikarenakan di masa lalu ia pernah hampir ditabrak oleh sebuah truk, namun ia berhasil diselamatkan oleh seorang Connect. Sejak saat itulah ia pun berusaha mencari keberadaan Connect untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Ira pun mengakui bahwa ia mendapatkan informasi tentang Ha Dong-su, setelah menyadap pembicaraan para preman di markasnya.
Kemudian Ha Dong-soo menceritakan pada Ira tentang koneksinya dengan pembunuh psikopat yang diincar akhir-akhir ini. Ia sangat ingin menangkap pembunuh itu, sekaligus mengambil kembali mata kanannya. Kini baik Jin Shock maupun Ha Dong-soo akhirnya menyadari bahwa mata itu merespon suara Ha Dong-soo dari sebuah lagu yang diciptakannya. Dikarenakan saat itu lagu ciptaannya sangat populer di YouTube, sehingga beberapa kali Jin Shock tanpa sengaja mendengarkannya, dan membuat mata itu merespon suara pemiliknya. Dan diketahui ternyata alasan para preman itu mengincar Ha Dong-soo dikarenakan mereka yang berprofesi sebagai penjual organ tubuh ilegal, dan sangat menginginkan tubuh Ha Dong-soo. Di malam harinya saat mereka berdua sedang berada di luar, lagi-lagi mata Ha Dong-soo kembali terkoneksi. Ternyata itu terjadi dikarenakan Jin Shock sengaja melakukannya, agar Ha Dong-soo dapat melihat sketsa wajahnya dan menuliskan bahwa ia akan segera menemukannya. Jin Shock juga sengaja memperlihatkan rencana pembunuhan selanjutnya, di mana korban pembunuhan kali ini adalah 3 orang anak perempuan. Kemudian di lain waktu terlihat Ha Dong-soo yang sedang mendengarkan lagunya, yang sedang dinyanyikan oleh seorang penyanyi jalanan. Namun di saat itu juga matanya pun terkoneksi, dan ia melihat pembunuh itu yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Lalu Ha Dong-soo pun langsung mengejar mobil Jin Shock, namun ia justru ditangkap oleh polisi yang selama ini juga mengejarnya.